Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abizar Lagifari dari kelas 12 IPS 1. Kali ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan materi yang berjudul berpikir kritis dan demokratis, berbuat baik kepada sesama manusia, dan beriman kepada hari akhir melalui PPT. Apa itu berpikir kritis? Berpikir kritis adalah sikap dan perilaku yang berdasarkan data dan fakta yang valid atau sah, serta argumen yang akurat. Dalam surat Ali Imran ayat 190-191 dijelaskan bahwasannya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda atau kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Quran Surah Ali Imran ayat 190-191. Apa sih yang kita dapatkan jika kita berpikir kritis? Berikut manfaat dari berpikir kritis. Yang pertama, dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia. Yang ketiga, dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam mengembangkan iptek. Keempat, menemukan jawaban dari misteri penciptaan alam melalui penelitian. Dan yang terakhir, mengantisipasi terjadinya bahaya dengan memahami gejala dan fenomena alam. Nah, bagaimana sih sikap yang harus kita lakukan terkait dengan berpikir kritis? Sikap dan perilaku yang terpuji yang harus dikembangkan terkait dengan berpikir kritis, yaitu yang pertama, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah akal sehat. Yang kedua, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah alam semesta bagi manusia. Ketiga, melakukan kajian-kajian terhadap ayat-ayat Al-Quran secara lebih mendalam bersama para pakar di bidang masing-masing. Yang terakhir, menjadikan ayat-ayat kauniyah atau alam semesta sebagai inspirasi dalam mengembangkan iptek. Selanjutnya, demokrasi dan surya. Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos dan kratos, yang artinya konsep yang menghargai hak-hak dan kemampuan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan surya artinya mekanisme kebebasan berekspresi dan penyaluran pendapat dengan penuh keterbukaan dan kejujuran. Dalam surat Ali Imran ayat 159 dijelaskan bahwasannya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Quran Surah Al-Imran ayat 159. Ada 5 manfaat yang kita dapatkan dari demokrasi itu sendiri. Yang pertama, dapat menyatukan pendapat yang berbeda. Kedua, adanya kebersamaan. Ketiga, dapat mengambil kesimpulan yang benar. Keempat, mencari kebenaran dan menjaga diri dari kekeliruan. Kelima, menghindari celaan. Dan terakhir, menciptakan stabilitas emosi. Ada 5 contoh yang kita bisa lakukan dalam menerapkan demokratis. Yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, berlapang dada untuk saling memaafkan. Yang ketiga, memohonkan ampun untuk saudara-saudara yang bersalah. Yang kelima, yang keempat, menerima keputusan bersama atau hasil musyawarah dengan ikhlas. Yang terakhir, melaksanakan keputusan musyawarah dengan tawakal. Materi selanjutnya yaitu berbuat baik kepada sesama manusia.
Ihsan adalah beribadah dengan ikhlas, baik yang berupa ibadah khusus seperti sholat dan sejenisnya, maupun ibadah umum atau aktivitas sosial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari kiamat, hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Contoh perilaku berbuat baik kepada sesama manusia. Yang pertama, memberikan salam kepada orang lain. Yang kedua, menjawab salam dari orang lain. Yang ketiga, tersenyum di hadapan orang lain. Keempat, menghormati orang-orang yang lebih tua daripada kita. Kelima, menghargai orang-orang yang lebih muda dari kita. Keenam, membantu teman yang membutuhkan. Yang terakhir, mengunjungi teman yang sedang sakit. Nah, apa sih yang kita dapetin atau hikmah yang kita dapat daripada berbuat baik kepada sesama manusia? Ada 4 hikmah. Yang pertama, orang lain akan memperlakukanmu dengan baik pula. Kedua, hati menjadi tenang dan lapang. Yang ketiga, disenangi banyak orang. Yang terakhir, menjadi manusia yang bermanfaat. Makna iman kepada hari akhir. Sebelumnya, pengertian hari akhir atau hari kiamat adalah hari mulai hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhirnya seluruh kehidupan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna iman kepada hari akhir sendiri adalah memiliki ketepatan hati, memiliki kepercayaan, dan memiliki keyakinan bahwa akan tiba suatu masa hari kiamat atau hari akhir yang akan mengakhiri segala jenis kehidupan di dunia, baik penduduk bumi maupun penduduk langit kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat ketiga dijelaskan bahwasanya kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Mumtahanah ayat 3. Berikutnya, jenis-jenis hari akhir. Hari akhir ada 2, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, yakni hanya ada sebagian kehancuran. Sedangkan kiamat kubro adalah kiamat besar, yakni seluruh alam akan hancur. Kiamat sugro terjadi berkali-kali dalam waktu lama, sedangkan kiamat kubro hanya sekali dengan waktu yang singkat. Periode hari akhir. Pertama, Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Kedua, Yaumul Hasyr atau hari berkumpulnya manusia. Ketiga, buku catatan, yaitu kitab perjalanan hidup. Yang keempat, Yaumul Hisab dan Mizan, hari dihitung dan ditimbangnya semua amalan kita di dunia. Selanjutnya, As-Sirat atau jembatan. Yaumul Jaza atau hari pembalasan. Balasan perbuatan baik itu kita surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan balasan perbuatan jahat yaitu neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, senantiasa termotivasi untuk beramal baik dan ikhlas. Kedua, senantiasa menghindari niat-niat yang buruk apalagi melaksanakannya. Yang ketiga, menunjukkan serta mengembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang tidak dirasakan di alam dunia ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.